Hai Sobat Tani, pernah nggak sih pusing lihat tanaman padi di sawah kok tumbuhnya mandek? Nggak mau tinggi, padahal udah dikasih pupuk, air, juga rasanya cukup. Tenang, Anda nggak sendirian. Masalah padi kerdil atau pertumbuhannya lambat, ini memang sering banget bikin petani garuk-garuk kepala. Kalau padi kita pendek, otomatis jumlah anakan jadi sedikit, dan nanti malainya juga nggak bisa berkembang maksimal. Hasil panen bisa anjlok kan? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas sampai ke akarnya. Apa saja sih penyebab padi tidak mau tinggi? Dan yang paling penting, gimana solusinya yang praktis dan bisa langsung Anda coba di sawah? Yuk, kita mulai bahas satu persatu. Penyebab pertama dan yang paling sering terjadi adalah masalah pada tanah. Coba deh perhatikan, apakah tanah di sawah Anda terlalu padat, keras, atau malah terlalu asam? Tanah yang padat membuat akar padi susah banget buat menembus dan mencari nutrisi. Ibaratnya mau lari tapi jalannya diblokir, ya nggak bisa kencang. Akibatnya, akar jadi pendek dan serabutnya sedikit. Padahal, akar ini kan mulutnya tanaman buat makan. Kalau mulutnya kecil, ya nutrisi yang masuk juga sedikit. Pertumbuhan batang dan daun pun jadi terhambat. Selain itu, perhatikan juga pH tanah. Tanah yang terlalu asam, misalnya di bawah 5, bisa mengikat unsur hara penting seperti fosfor dan kalsium, membuatnya tidak tersedia bagi tanaman meskipun ada di dalam tanah. Jadi, padi bisa kelaparan di tengah lumbung makanan. Lalu, bagaimana solusinya untuk masalah tanah ini? Gampang kok. Sebelum tanam, pastikan pengolahan tanahnya maksimal. Bajak sawah sampai benar-benar gembur. Ini akan memecah lapisan tanah yang keras dan memberi ruang bagi akar untuk bernapas dan berkembang. Kalau tanah Anda cenderung asam, solusinya adalah dengan memberikan kapur pertanian atau dolomit. Dosisnya disesuaikan dengan tingkat keasaman tanah. Ya, pemberian kapur ini paling efektif dilakukan saat pengolahan tanah. Sekitar 2-4 minggu sebelum tanam, biar kapurnya punya waktu untuk bereaksi menaikkan pH tanah. Dengan struktur tanah yang gembur dan pH yang netral, akar padi bisa leluasa menyerap semua nutrisi yang dibutuhkannya. Penyebab kedua yang gak kalah penting adalah kekurangan nutrisi. Ini ibarat manusia kurang gizi. Ya pasti pertumbuhannya terhambat. Tanaman padi butuh nutrisi makro dan mikro untuk tumbuh optimal. Nutrisi makro yang paling krusial untuk pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan tinggi, batang dan daun adalah nitrogen atau unsur N. Kalau padi Anda daunnya menguning dari bawah, tumbuhnya kerdil, anaknya sedikit, itu bisa jadi seri-seri kekurangan nitrogen. Selain itu ada juga fosfor atau pejang yang penting untuk perkembangan akar dan kalium atau K yang berperan dalam kekuatan batang. Kalau batang padi lemah dan gampang rebah, bisa jadi kekurangan kalium. Jangan lupakan juga unsur mikro seperti seng atau zinc. Kekurangan zinc juga bisa menyebabkan gejala padi kerdil yang sering disebut penyakit kresek. Solusi untuk masalah nutrisi ini tentu saja dengan pemupukan yang tepat, baik jenis, dosis, waktu, maupun caranya. Jangan asal tebar pupuk ya, lakukan pemupukan berimbang. Untuk fase awal pertumbuhan, pastikan padi mendapat cukup pasokan nitrogen. Anda bisa gunakan pupuk urea atau ZA, tapi ingat, jangan berlebihan juga, karena kelebihan nitrogen bisa bikin tanaman terlalu subur, daunnya lebat, tapi batangnya lemah dan rentan penyakit. Kombinasikan dengan pupuk yang mengandung fosfor dan kalium, seperti SP36 dan KCl. Atau lebih praktis lagi, pakai pupuk majemuk NPK. Waktu pemupukan juga krusial. Lakukan pemupukan pertama sekitar 7-10 hari setelah tanam,
dan pemupukan kedua saat fase anakan maksimal sekitar 30-35 hari setelah tanam. Dengan begitu, nutrisi selalu tersedia di setiap fase pertumbuhan pentingnya. Penyebab ketiga adalah kesalahan dalam manajemen air atau pengairan. Air adalah kunci kehidupan bagi padi. Tapi, terlalu banyak atau terlalu sedikit air dua-duanya bisa jadi masalah. Kalau sawah terus-menerus tergenang air yang terlalu dalam, apalagi di fase awal pertumbuhan, akar padi bisa kekurangan oksigen. Akar butuh oksigen untuk bernapas dan melakukan metabolisme. Kalau tenggelam, akar bisa busuk dan tidak berfungsi maksimal menyerap hara. Akibatnya, tanaman jadi stres dan pertumbuhannya mandek. Sebaliknya, kalau sawah sering kekeringan, ya jelas tanaman bakal dehidrasi. Proses fotosintesis dan transportasi nutrisi dalam tanaman akan terganggu. Padi pun akan terlihat layu, kerdil, dan pertumbuhannya terhenti. Maka dari itu, teknik pengairan yang baik sangat menentukan. Coba terapkan metode irigasi berselang atau intermittent irrigation. Caranya, genangi sawah selama beberapa hari, lalu keringkan sampai tanahnya retak-retak rambut, baru genangi lagi. Metode ini punya banyak keuntungan. Saat dikeringkan, akar mendapat pasokan oksigen yang cukup, sehingga bisa berkembang lebih sehat dan dalam. Ini juga merangsang pertumbuhan anakan lebih banyak. Selain itu, pengeringan berselang bisa memutus siklus hidup beberapa hama dan penyakit yang suka kondisi lembab terus-menerus. Jadi, selain bikin padi lebih tinggi dan sehat, metode ini juga bisa menghemat air dan mengurangi serangan hama. Atur ketinggian air, jangan sampai terlalu dalam ya, cukup sekitar 3-5 cm saja. Penyebab keempat yang sering luput dari perhatian adalah serangan hama dan penyakit. Hama seperti penggerek batang, woreng, atau keong mas bisa merusak jaringan tanaman secara langsung. Penggerek batang misalnya, larvanya masuk ke dalam batang dan memakan jaringan dari dalam. Ini akan memutus jalur transportasi nutrisi dari akar ke daun. Akibatnya, pucuk tanaman mati yang kita kenal dengan sebutan sundep. Kalau woreng, dia menghisap cairan batang, membuat tanaman kering dan kerdil atau biasa disebut hopper burn. Penyakit seperti tungro yang dibawa oleh woreng hijau juga bisa menyebabkan tanaman jadi kerdil parah dan menguning. Kalau tanaman sudah sakit, energinya akan habis untuk bertahan hidup, bukan untuk tumbuh tinggi. Solusinya, lakukan pengamatan rutin di lahan. Deteksi dini adalah kunci. Begitu Anda melihat ada gejala serangan hama atau penyakit, segera lakukan tindakan pengendalian. Jangan tunggu sampai parah. Untuk pencegahan, Anda bisa memilih varietas padi yang tahan terhadap hama dan penyakit tertentu yang umum di daerah Anda. Jaga juga kebersihan lingkungan sawah dari gulma yang bisa jadi inang alternatif bagi hama. Jika serangan sudah meluas, penggunaan pestisida yang tepat sasaran dan sesuai anjuran bisa jadi pilihan terakhir. Ingat, gunakan pestisida secara bijak ya Sobat Tani. Perhatikan dosis dan waktu aplikasinya agar efektif dan tidak merusak lingkungan. Rotasi tanaman juga bisa membantu memutus siklus hidup hama dan penyakit di lahan sawah Anda. Terakhir, mari kita rangkum kembali. Jadi, kalau padi Anda tumbuhnya mandek, ada 4 hal utama yang perlu diperiksa. Pertama, kondisi tanah, pastikan tanahnya gembur dan tidak terlalu asam. Kedua, kecukupan nutrisi. Berikan pemupukan berimbang, terutama cukup nitrogen di awal pertumbuhan. Ketiga, manajemen air. Terapkan irigasi berselang.
dan jangan menggenangi air terlalu dalam. Dan keempat, kendalikan hama dan penyakit sejak dini. Dengan memperhatikan keempat faktor ini secara menyeluruh, saya yakin masalah padi kerdil di sawah Anda bisa teratasi. Tanaman padi akan tumbuh tinggi, sehat, anaknya banyak, dan siap menghasilkan panen yang melimpah. Jangan menyerah dan terus belajar ya, karena bertani itu butuh ilmu dan kesabaran. Nah, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang penyebab dan solusi padi yang tidak mau tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan di sawah sobat tani semua. Jika ada pertanyaan atau mungkin punya pengalaman lain seputar masalah ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Mari kita diskusi dan belajar bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips pertanian bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani Indonesia.